Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, sesuai tema ya pada hari ini ya tentang masalah ya. Tentu tentu kita sudah familiar ya dengan istilah ujian, musibah dan semuanya gitu ya. Cuma nanti saya akan bahas dalam perspektif yang lain. Nah, sebelum saya mulai, saya mau cek sound dulu gitu ya. Bapak Ibu, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol tangan kanannya, jempol tangan kanan boleh? Goyangkan boleh? Saya cek di sini di layar sebentar. Oke, sekarang yang kiri boleh? Kalau dia nggak dengar, dia tuh diem. Ya, dia diem aja tuh. Bengong aja dia tuh ya. Oke, gerakan dua-duanya boleh? Oke, cukup ya. Jempol kanannya aja ya. Ya, oke, good. Pasti bilang kanan ya kanan, kiri ya kiri, pas dua-dua aja gitu. Kalau enggak ya dia diem aja tuh, diem aja. Nah, berarti itu dia belum join audio ya, atau memang dia lagi latihan itu kan, latihan ekspresi muka gitu kan di screen ya, tanpa harus mengikuti. Kita stretching dulu boleh? Ke depan boleh stretching? Ya, insya Allah ini dalam rangka ya persiapan jemput ilmu ya. Makanya kita lemas-lemas sebentar badannya ya, biar nyaman, nggak kaku. Oke, ke kanan. Hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nurut mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Kemudian ke kiri ya sampai hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang nurut mudah-mudahan bolak-balik ke tanah suci ya. Amin. Bayar sendiri. Amin. Ya, jangan harap gratis ditraktir orang, jangan. Kalau digratisin orang, ditraktir orang ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. It's okay. Tapi kita berharap itu jangan ya. Soal masalah, soal ujian ya. Jadi di sekolah kita sudah dengar ya istilah harap tenang ada ujian. Ya. Nah, itu ternyata filosofinya bagus itu ya. Jadi kalau ada ujian, ada masalah, tenang dulu. Jangan panik, jangan reaktif. Ini kadang masalahnya baru sekian jam terjadi, tapi sudah tersebar. Kenapa? Ya kita posting di WA Story, ya kan? Di WA Story, di IG Story. Wah, itu bukan satu kampung lagi. Ya, satu jagat Instagram tahu masalah dia gitu kan. Nah, nggak usah. Ya, apalagi teman-teman yang sudah nikah. Dah. Ini rata-rata sudah nikah semua kan? Ini mukanya saya lihat udah muka-muka nikah semua nih saya lihat ya. Kalau belum nikah itu biasa ketahuan ya. Mukanya tuh kayak ini gitu kan. Nah, jadi itu kan biasanya kalau sudah nikah ya ada yang namanya aib ya. Aib ini biasanya terkait ya dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita ya, atau mungkin anak kita gitu. Nah, kalau aib sendiri aja kita berusaha tutupi, aib keluarga lebih-lebih lagi. Makanya jangan langsung reaktif ya. Tenang dulu ya. Harap tenang ada ujian. Satu hal. Kedua, kalau kita tenang, itu solusi insya Allah kelihatan ya. Seperti yang disampaikan oleh Agim ya, kita bawa mobil gitu ya. Terus hujan gitu. Hujan lebat gitu ya. Sebenarnya jalan itu ada ya. Jalan itu ada, cuma apa? Nggak kelihatan. Karena apa? Ya itu hujan lebat ya. Apalagi ya saya pernah waktu itu hujan lumpur saya pernah. Hujan lumpur ya. Jadi waktu itu saya jalan dari Jogja menuju Semarang waktu itu. Nah, itu Merapi ya, itu baru berapa hari sebelumnya ya mengeluarkan ininya ya. Kayak apanya gitu ya. Erupsi sedikit lah gitu. Nah, itu ternyata kan bertebaran di langit gitu ya. Datang hujan. Jadi hujannya itu ya bercampur dengan debu-debu dari Merapi itu ya, serpihan-serpihannya itu turun. Wah, itu hujan lumpur. Ya, hujan lumpur. Ya. Akhirnya apa? Itu yang jualan air sepanjang jalan, entah itu air mineral dalam kemasan atau air biasa, habis sepanjang jalan itu. Ya. Kenapa? Dibeli orang. Ya. Jadi air hujan biasa nggak bisa diandelin. Gitu. Ya. Nah, terpaksa pakai air tambahan, ya, dibotolin, ya, kemudian disiram tuh ke kaca gitu, kaca mobil. Baru tuh jalan ya agak-agak kelihatan. Nah, tapi sebenarnya jalannya ada nggak? Ada. Cuma apa? Nggak kelihatan. Ya. Nah, sering sekali masalah terjadi dan sebenarnya solusi itu ada, jalan keluar itu ada. Cuma apa? Nggak kelihatan. Nah, caranya biar kelihatan yaitu introspeksi, istighfar, ya, dan seterusnya. Sering sekali masalah itu terjadi karena sikap kita, ya, karena kita yang mengundang. Kita bikin salah, kita bikin masalah, udah,
Akhirnya musibah itu, masalah itu ya bergulung-gulung datangnya ke kita. Dan ketika terjadi, kita responnya salah lagi, makin besar tuh masalah. So, resep nomor 1, ketika terjadi masalah, ya kita percaya bahwa masalah itu adalah ujian, bagian dari ujian. Harap tenang ada ujian. Tenang dulu, ya, tenang dulu. Ya. Nah, kemudian introspection, ya, istighfar. Ini bareng-bareng nih, istighfar, introspection, istighfar. Saya sebutnya kan 3I, ya. Kalau introspection, ya introspeksi, tambah istighfar sama dengan improvement. I1, I2 sama dengan I3. Jadi kalau kita introspeksi plus istighfar, istighfar ini ada mohon ampun, ada sholat tobat, ya dan seterusnya, sama dengan improvement. Kita akan terjadi perbaikan, improvement. Gitu. Sering sekali begitu terjadi masalah, ya misalnya berhutang gitu, ya musibah gitu ya, atau kecelakaan, accident, ya sakit, kita seringnya nyalain orang kan, nyalain keadaan gitu. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah ya bagaimana Nabi Adam terusir dari surga, kita lihat kan bahwa beliau ini kan ditipu, ya ditipu sama iblis gitu, dibujuk sama Hawa gitu. Tapi ketika beliau mohon ampun, ya beliau nggak nyala-nyalain yang lain. Ya Allah, aku keluar dari surga gara-gara iblis, gara-gara ini, gara-gara itu. Enggak. Beliau yang mohon ampun ya karena apa? Dosanya sendiri. Aku yang telah zalim terhadap diriku sendiri. Dan doa yang kurang lebih sama diucapkan oleh Nabi Yunus ya ketika beliau masuk ke dalam perut ikan itu, ya. Kalau ngomong salah ya kayaknya beliau tuh nggak terlalu salah. Ya, yang salah itu kan yang mengusirnya kan, orang yang mengusirnya itu, ya, yang nolak dakwahnya itu. Tapi dalam doanya beliau tidak sebutkan orang-orang yang nolak dakwah itu. Beliau justru apa? Introspeksi, aku yang telah zalim terhadap diriku sendiri. Nah, jadi walaupun kita misal ya mungkin sudah soleh, sudah baik gitu ya, tetap kita yang responsibel, yang merasa bersalah itu ya kita, yang mohon ampun itu ya kita gitu. Sering sekali gini nih, misalnya ya, kita rumah tangga, kita yang sudah rajin ikut seminar, kita ikut kajian, ya, terus kita yang sudah baca-baca buku, ya, ikut arahan mentor, kita udah ikut semua. Pasangan kita yang belum, ya. Kemudian terjadi masalah, utang misalnya, kekurangan uang misalnya. Nah, langsung kita nyalain dia kan? Makanya kamu belajar, ikut seminar, latihan jualan. Aku udah ikut nih, kamu yang belum. Nah, kalau cara pikir ini kita pakai, ya, sulit tuh ya kita keluar dari masalah. Harusnya apa? Kita yang tetap introspection. Pasti ada kurangnya di kita. Wong masalahnya kena ke kita juga kok. Ya. Pasti ada sekian persen dari kita. Ya. Kata guru saya gitu ya, misalnya kita nanam mangga ya di halaman kita gitu. Nanam mangga di halaman kita, atau dicuri orang. Siapa yang salah? Waktu itu saya jawab, yang curi lah yang salah, saya bilang. Wong kita nanam di tempat kita, mangga-mangga kita, benihnya kita, ya bijinya kita, gitu kan? Dia yang salah, dia yang nyuri gitu. Kata guru saya, senior saya ya, waktu itu, ya mungkin dia punya salah, tapi kamu juga punya kontribusi terhadap itu. Coba kamu nggak tanam, dia bilang. Ya, mungkin nggak dia nyuri. Ya enggak sih, ya kan? Jadi kita punya kontribusi terhadap kesalahan itu, ya, terhadap masalah itu. Ya, atau kamu tanam ya di sebelah yang lain, nggak kelihatan sama orang. Mungkin dia nggak curi, tapi karena kamu tanam dan tanamnya kelihatan, akhirnya dia ikut curi. Maksudnya apa? Ya, tentu ini kan lebih pada filosofis ya. Artinya apa? Setiap kejadian itu, masalah itu, kita punya kontribusi untuk itu. Ya, kalau terjadi kesalahan itu, kita punya kontribusi untuk itu. Makanya yang paling tepat, ketika terjadi masalah, jangan GR. Kita yang sudah soleh, sudah tahajud, sudah duha, bukan gitu cara pikirnya. Ya, tetap kita yang harus berbenah. Kalau memang pasangan kita rasa-rasanya ada ada kontribusinya juga di sana, ya dia punya peran juga terhadap kesalahan itu, ya kita pelan-pelan kasih taunya. Atau nggak usah kasih tahu ya nggak apa-apa, doakan aja lebih baik gitu. Ya, sering kita ngandalin yang mulut kita ya untuk argumen, untuk nasihat. Nih kadang-kadang nggak mempan. Ya, lebih mempan ya, lebih ampuh itu kalau pakai doa. Ya, jadi saya review ya, kalau ada masalah, pertama tenang dulu satu hal. Kedua apa? Introspeksi ya, nggak mungkin sia-sia. Ada 7 miliar manusia, kenapa kita yang kena masalah? Kenapa mobil kita yang keserempet? Kenapa dompet kita yang hilang? Kenapa badan kita yang sakit? Tentu itu ada asbabnya, nggak kebetulan gitu. Ya, introspeksi cara apa? Vertikal dan horizontal. Vertikal ya dosa-dosa kita, kesalahan kita gitu ya, yang mungkin yaitu kurang sedekah, nggak bayar zakat, pernah menzalimi orang, pernah menyakiti orang, atau mulut kita nggak terjaga, ya, sehingga melukai hati orang, ya. Introspeksi secara vertikal. Dan secara horizontal, secara rasionalnya. Kenapa dompet hilang? Ya ceroboh, ya kan? Kenapa mobil tergores, motor tergores? Ya nggak hati-hati misalnya. Ya, nah jadi dua-dua ini dilakukan, jangan sepihak. Kemarin kita udah bahas tuh, ya. Kemudian kalau kita lihat ya, misalnya ini kan masalah ada kadar-kadarnya, ada level-levelnya juga lah gitu ya. Kayak keripik pedas gitu ya. Jadi ada level-levelnya juga gitu ya. Nah,
Kita tahu masalah itu ujian. Ujian apa? Bikin kita naik kelas. Artinya apa? Sebentar lagi insya Allah naik kelas. Kalau sikap kita tepat. Ya, jadi tenang aja gitu. Nggak mungkin kita bisa naik kelas tanpa ujian. Mungkin nggak mungkin kalau lagi pandemi, ya kan ada pengecualian. Tapi kalau normalnya ya itu kan, sekolah itu bisa meluluskan, bisa naik kelas ya kalau ada ujian dulu. Makanya kalau ada ujian ya seneng. Kenapa? Antar lagi naik kelas. Gitu. Dan kalau kita cek di Al-Quran, ya saya sampaikan itu ya, beberapa hari yang lalu di postingan saya di surah Al-Baqarah ya, yang namanya ujian itu, yang namanya susah itu sedikit sebentar. Saya baca ayat itu lama itu, Pak. Ayat pendek tuh. Saya lama bacanya itu. Ya. Nah, setelah agak paham rasa-rasanya gitu ya, baru saya posting tuh. Ternyata benar. Masalah itu sebentar. Yang namanya kelaparan, ya itu Al-Quran yang cerita. Kelaparan, ya, paceklik, gitu ya, kegagalan panen, itu sebentar sedikit. Yang lebih sering apa? Berhasil, tuh. Sama kayak kita nih sakit. Coba perhatikan diri kita. Sakit kan sebentar, lebih lama sehatnya. Secara umum kayak gitu ya, secara umum. Ya walaupun mungkin setiap orang agak beda-beda gitu. Ada orang tertentu yang berbeda gitu. Tapi secara umum lebih lama kita sehat ketimbang sakit. Muncul jerawat. Kayak saya ini ada jerawat nih di sini ya. Nah, sekarang ya, jerawatnya cuma satu nih di sini nih. Cuma sebagian orang pusing gara-gara jerawat yang satu ini. Padahal 99% wajahnya aman-aman saja, baik-baik saja. Pusing uring-uringan sama yang satu hal ini coba. Ya. Macet di jalan. Yang macet itu cuma 10%. 90% jalan nggak macet. Gitu. Andai kata macet pun sebentar, cuma 30 menit di situ aja. Setelah itu nggak macet lagi. Tapi seringkali pikiran kita tersita pada yang macet itu. Ya, yang jalannya lancar kita nggak peduli, kita nggak syukuri gitu. Ya. Nah, sama juga ujian. Ujian itu sebentar. 1 semester kita belajar di sekolah, yang namanya ujian paling banter 2 minggu, ya kan? Nggak mungkin namanya ujian 4 bulan, nggak mungkin. Ujian apa itu? Ya kan? Jadi yang namanya ujian itu pasti sebentar, tenang aja, gitu. Ya, termasuk juga masa-masa susah kita ya dan seterusnya. Nah, jadi dengan cara pikir seperti ini kan kita lebih optimis gitu. Terus juga kita lihat ya, setiap kali ada ujian, ya di sekolah nih, ujian di sekolah. Sebelum ujian itu ada, ya, itu guru sudah mempersiapkan kita. Enggak ujuk-ujuk ujian, baru masuk sekolah langsung ujian. Enggak, kita dipersiapkan dulu. Kita diajari, ya. Diajari A, diajari B, ya. Semua diajari. Begitu rasa-rasanya siap, baru dibikin tuh ujian. Ya. Jadi guru aja kayak gitu kok ke kita, apalagi Allah. Jadi sebelum ujian itu ada, hadir, pasti Allah sudah mempersiapkan kita. Pasti Allah sudah mengajari kita, sehingga kita siap. Nggak mungkin ujuk-ujuk. Ya kan? Terus kedua apa? Guru, ya, begitu nyusun ya ujian itu, ya soal ujian itu, pasti sudah menyiapkan jawabannya. Dan menariknya, jawaban biasanya lebih dari satu. Nggak mungkin jawabannya satu. Jawaban itu ada beberapa. Ya. Jadi kita dipersiapkan, jawaban-jawaban juga dipersiapkan. Setelah itu baru ujian. Nggak mungkin kan kita ujian ya 2 jam gitu kita ngisi, kita nggak ketemu jawabannya. Terus kita lapor sama guru. Bu guru, ini jawabannya apa ya? Gurunya bilang, jawabannya nggak ada gitu kan. Nggak mungkin. Ini prank macam apa ini? Ya nggak mungkin. Jadi jawaban itu pasti ada. Nggak mungkin guru nge-prank kayak gitu, nggak mungkin. Ya. Kalau YouTubers mungkin nge-prank. Kalau guru kita nggak mungkin nge-prank. Jawaban pasti ada. Dan biasanya tuh ya, jawaban lebih daripada satu. Masalah satu, ujian satu, soal ujian satu, tapi jawaban lebih daripada satu. Ya. Kalau guru saja sedemikian baiknya, apalagi Allah kan. Ya. Jadi jawaban pasti ada. Jawaban lebih dari satu. Dan kita sudah dipersiapkan. Nah, jadi kalau kita punya cara pikir ini, itu kita tenang kan? Ya. Nah, sebagian orang ya melakukan sebaliknya. Ada masalah langsung was-was, ada masalah langsung cemas. Terus apa lagi? Nggak tahan mulutnya untuk ngomong. Ya, reaktif. Ada pepatah barat yang mengatakan, kalau kamu punya masalah, kamu ceritakan sama orang, 70% seneng ya mendengar kamu punya masalah. Mereka memang mengharapkan itu, ya. Mereka pura-pura nggak ini aja, mereka diam aja gitu, ya. Pura-pura nggak tahu lah gitu. Tapi begitu tahu, ya, kita ada masalah, mereka senang gitu. Cuma dia sembunyikan senangnya itu. Itu rata-rata manusia. Jadi 60% orang, 70% orang itu senang ya dengar kita ada masalah. Ya, ini lagi ada hutang, lagi masalah gitu. Lagi ditangkap. Senang dia itu sebagian orang itu. Nah, yang 30% ya, mungkin ikut empati sama kita, tapi apa nggak bisa ngasih solusi juga? Ya, nggak bisa ngasih solusi juga. Makanya yang paling baik, nah alhamdulillah kita orang beriman, kita punya solusi kan. Nah, baiknya memang diam aja, sebisa-bisanya diam. Setelah itu apa? Ke Allahnya yang kita banyak bicara, banyak munajat, banyak minta, ngerengek-rengek pun nggak apa-apa. Ya, kalaupun memang kita harus ngomong, ya itu sama orang yang terdekat kita, ya, sama pasangan kita misalnya, ya. Kalau memang agak berat juga, ya sudahlah, mungkin sesekali kita ngobrol sama orang tua gitu.
Tapi kalau saya pribadi berusaha untuk enggak. Ya, jadi kalau orang tua saya nggak mau kasih kabar yang berat-berat. Kita kasih kabar yang gembira aja gitu. Kalau nggak selesai juga, barulah kita ngobrol sama mentor kita gitu. Ya, ngobrol sama mentor, tanya, ya konsultasi. Dan niatnya pengen solusi, bukan niatnya untuk curhat. Curhat tuh nggak ada selesainya itu. Ya, ini hobinya curhat gitu. Ngapain curhat lama-lama? Masalah tuh pendek aja, paling 2 kalimat selesai. Ya, ini ceritanya panjang. Nah, ini berbakat jadi pemain sinetron nih, saya bilang ini. Ya, yang suka panjang-panjang ya, mendramatisir ya. Terus juga kadang-kadang tuh istilah yang dipakai itu nggak enak gitu. Aduh, mau pecah Pak kepala saya. Saya pernah dengar kayak gitu tuh. Langsung saya deketin, saya lihat. Saya lihat tuh kepalanya aman aja, saya bilang. Nggak ada pecah, nggak ada retak, nggak ada, saya bilang. Ya. Jadi gini loh Pak, nah sebutkan aja masalahnya, nggak usah disebut pecah kepala. Wong kepalanya masih utuh kok, saya bilang. Ya. Jadi sering banget ya kita itu pakai istilah-istilah yang mendramatisir masalah kita. Jadi apa? Kita pengen didengerin sebenarnya. Ya, bukan pengen solusi. Harusnya apa ya? Solusi dong. Ya kan? Nah, langsung fokus masalahnya apa? Sampaikan gitu. Ya. Oke lah kita pengen cerita. Makanya Allah ciptakan pasangan kita. Cerita sama pasangan kita. Ya. Cerita sama saudara kita. Udah cukup kan? Nah, situ kita mau curhat dari situ nggak apa-apa. Dan itu kan nggak perlu orang rame-rame tahu, nggak perlu sama sekali. Ya. Oh ya, Mas Ahmad, ya, Bu Yanti kasih tahu ya kalau ada ini, kalau Ustadz sudah ready kasih tahu saya ya. Baik, Mas. Saya langsung di stop aja, saya nggak apa-apa. Baik, Ya. Mas. Ya. Nah, jadi dengan cara pikir seperti ini, maksud saya gini loh, bukan berarti saya nggak mau memecahkan masalah teman-teman. Bukan berarti saya nggak mau terima curhatan teman-teman. Saya sih welcome aja, nggak masalah. Ya kita udah rancang komunitas BP seperti itu. Tapi maksud saya ini kan orang banyak sekali. Ya belum tentu saya punya waktu dengerin semua kan gitu. Nah maksud saya sebelum saya atau mentor lain ready hadir di hadapan kita insya Allah sudah bisa memecahkan sendiri gitu. Ya. Terus solusinya apa Mas Ipo? Ya itu tadi dibahas. Begitu kita berusaha introspeksi, memperbaiki diri, istighfar, Allah tunjukkan jalannya, Allah bukakan semuanya. Saya ketika ada masalah hutang gitu ya, miliaran, ya, dan uang saya waktu itu nggak ada emang. Tapi kita bertekad mau selesaikan nih masalah. Saya punya partner, dia nggak mau selesaikan, ya, dia mau pasang badan aja. Dia bilang mau masuk penjara ya nggak apa-apa kok, dia bilang. Ya. Nah, saya bertekad untuk selesaikan. Ingat ya, uangnya nggak ada loh. Tapi ini tekad, kan? Apa itu tekad? Tekad itu niat, gitu. Ya. Nah, ya udah saya nggak mau pikirkan dia lagi. Yang penting apa yang bisa saya lakukan. Ya, begitu saya tekadkan untuk menyelesaikan nih masalah, ya, saya tekadkan untuk bayar. Akhirnya apa? Uangnya ada beneran, alhamdulillah. Ya, yang menurut prediksi kita ini 4 tahun baru lunas, 5 tahun baru lunas. Akhirnya ya bentar, ya 1 tahun lebih ya, nggak sampai 2 tahun itu lunas akhirnya. Ya, itu pun 1 tahun pertama kita agak bertele-tele. Kita beranggapan apa? Ya dia tanggung jawab dong. Dia tanggung jawab dong kan masalah sama-sama, gitu. Jadi 1 tahun itu saya kayak gitu terus tuh. Ya habis energi. Nah, masuk tahun kedua, ya udah, saya beresin, saya bilang. Ya. Beres tahun itu, alhamdulillah. Ya, jadi Allah itu menunggu keseriusan kita, kesungguhan kita. Ya. Kadang-kadang kita hobinya gitu kan, lah ini kan kita bertiga. Ya. Berarti ya tanggung jawabnya bertiga. Ya, idealnya begitu. Tapi kadang-kadang orang itu nggak ideal. Kadang-kadang orang itu nyebelin gitu. Ya, kalau kita udah ingatkan 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali, orang tuh nggak mau juga, sampai 3 kali. Kalau saya ya, mending udah kita hadapin sendiri, selesai. Ustadz sudah ready insya Allah Mas Ipo. Ya, alhamdulillah. Saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh, jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini materinya tadi, pembukanya luar biasa, Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir kembali untuk kami. Ini ternyata mereka kangen kan, jadi pengen lagi Ustadz. Oh, ya boleh. Ini di Zoom ada 1.000 peserta ya. Masya Allah, tabarakallah. Di YouTube ada berapa, Mas Ahmad? 300 lebih, Mas. Masya Allah. Di YouTube ada 300-an. Biasanya nambah lagi Ustadz. Itu insya Allah sampai akhir acara nanti bisa tembus 2.000 insya Allah. Dan ini amin. Keluarga besar Mitra BP dan Mitra TK Khalifah. So, saya mau ingatkan juga buat teman-teman ya, sekali lagi ini acara buat Mitra BP dan Mitra TK Khalifah ya. Jadi kalau di luar itu berarti salah masuk ya. Ibaratnya pesantren ya, itu ada santrinya yang belajar di sana, nggak terbuka buat orang luar ya. Jadi kalau orang luar ya orang luar gitu. Walaupun ilmu itu sifatnya universal, tapi ya kalau namanya pesantren bikin acara
bikin pengajaran memang untuk siswa di sana, untuk santri di sana. Jadi mohon maaf kalau yang bukan mitra BP, yang bukan mitra TK Khalifah, mohon tidak berada di sini karena memang kayak di Zoom ya, ini kan kapasitasnya terbatas. Sayang sekali kalau akhirnya orang luar yang masuk, malah mitra sendiri nggak bisa masuk gitu. Oke, Ustadz, itu saja dari saya. Tafadhol Ustadz, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kan wa tanfarij bil kara wa tuqda bil awajatun al biragab usul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala alihi wasabbi bi kulamatin wa nafasin bi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur atas segala persoalan, segala hal, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Karena dalam hidup ini pasti itu akan datang. Maka dua posisi ini antara syukur dan sabar. Syukur ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dan bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kata sabar itu tidak tinggal diam. Kata sabar itu bukan pasrah. Kata sabar itu bukan menyerah. Tapi kata sabar itu kata kerja, bergerak, berusaha. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur bisa hadir kembali di BP Bertabur Pahala, yang namanya bertabur pahala. Kalau berbicara tentang pahala, manusia itu tidak akan merugi jikalau berada pada posisi beriman, berilmu, dan dalam yang ketiga adalah bersaleh, beramal, berbuat saleh. Saleh itu menghadirkan pahala, beriman itu menghadirkan hikmah, berilmu itu menghadirkan apa? Sesuatu, berpikir menghadirkan ilmu. Makanya alhamdulillah, terima kasih banyak. Hari ini saya diberi amanah untuk silaturahmi bersama keluarga besar BP Bertabur Pahala dan TK Khalifah, yang mana semua kepada saya sapa semua mitra BP dan mitra TK Khalifah, yang mana alhamdulillah orangnya, kalau Allah mengendaki kebaikan kepada hambanya, sekali lagi, kalau Allah mengendaki kebaikan kepada hambanya, Allah kasih 3 padanya. Allah kasih 3 padanya. Allah kasih 3 padanya ketika Allah mengendaki kebaikan. Kira-kira Allah menginginkan aku baik enggak? Nah, sekarang introspeksi diri kita berada pada posisi 3 ini. Kalau memang Allah mengendaki kita baik, berarti pertama, Allah kasih kita ilmu. Allah kasih ilmu. Jadi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ketika Allah mengendaki kebaikan hambanya, Allah kasih pemahaman padanya. Allah kasih ilmu padanya. Allah kasih berada dia dalam tempat-tempat majelis ilmu. Allah tempatkan dia di majelis seminar. Allah tempatkan dia untuk membaca. Allah tempatkan dia berada pada suatu perpustakaan atau apapun. Tempat-tempat ilmu yang mana dia akan mendapatkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengendaki kebaikan hambanya, maka Allah sibukkan dia dengan kebaikan. Sibukkan dia dengan kebaikan. Berpikir baik, berbuat baik, dan semua kebaikan-kebaikan. Dan berteman dengan orang-orang baik. Jadi itu intinya. Jadi kira-kira Allah mengendaki aku jadi orang baik enggak? Lihat posisi kita. Siapa teman-teman kita? Apa aktivitas kita mulai pagi sampai tidur? Nah itu. Kemudian yang ketiga. Ketika Allah mengendaki kebaikan kepada hambanya, Allah tutupi, Allah hilangkan keinginan dia untuk berbuat maksiat ataupun dosa. Tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Tidak ada. Karena mohon maaf, ada salah, ada dosa. Ada zalim, ada durhaka. Itu. Nah, posisi-posisi ini sudah tidak ada lagi. Salah itu karena tidak berilmu. Kenapa orang berbuat salah? Karena tidak tahu. Nah, kemudian dosa itu dikategorikan dosa kalau dia sudah tahu tapi dia masih mengulanginya. Atau dia melakukan padahal dia tahu itu buruk. Kemudian apalagi? Orang zalim itu dikategorikan zalim apabila dia bertanggung jawab atas sesuatu tapi dia menyalahi tanggung jawab itu. Kemudian yang namanya durhaka
harusnya dia berbakti tapi dia tidak melakukan bakti padanya. Makanya disebut durhaka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tepat Ayyamul Bid 15 Muharram 1442 Hijriah. Ini alhamdulillah berkah sekali, bertepatan hari Kamis. Jadi kalau yang berpuasa mendapat ganjaran 2 kali lipat pahala. Selain pahala Ayyamul Bid, juga dapat pahala puasa hari Kamis. Alhamdulillah. Hari Kamis itu amal ibadah lagi diangkat. Makasih banyak, hari ini kita disibukkan dengan kebaikan. Duduk 2 jam, 3 jam di sini. Insya Allah, kalau boleh sampai sore. Siap. supaya enak. Artinya hari Kamis itu amal ibadah lagi di store di atas. Lagi di store. Nah, jadi kenapa hari puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu amal ibadah kita lagi di store, disampaikan oleh para malaikat. Artinya apa? Pada saat kita berpuasa, para malaikat berkata, ini namanya Mas Ipo yang lagi bawain seminar, bawain kebaikan, bawain ilmu. Jadi itu dapat terus. Nah, itu. Mohon izin kepada semuanya, kita mengambil tema hari ini bagus. Ketika masalah tiba. Ya. Sebenarnya tidak akan berakhir masalah. Tidak akan berakhir. Selama kita hidup pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi tadi alhamdulillah sudah dipaparkan di awal acara kita, di mukaddimahnya yang sangat bagus sekali, bahwa masalah itu pasti ada jalannya, masalah itu pasti ada jawabannya, masalah itu pasti ada waktunya, nggak lama. Ini keyakinan kita, apalagi ada di dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Siapa yang bertawakal, siapa yang yakin, Allah kasih jalan keluar untuknya dari area yang tidak juganya. Itu sebenarnya enak banget. Kalau ada masalah, silakan kembali kepada Allah. Makanya saya ambil 5 poin untuk hari ini. Selalu saya ambil 5 bahagian. Yang pertama, kita kenali dulu masalah itu. Yang pertama, mengenali masalah. Yang kedua, macam-macam masalah. Apa sebenarnya macam-macam masalah itu sebenarnya? Kemudian ketiga, bagaimana menyikapi masalah. Ketika masalah itu datang, bagaimana kita menyikapinya? Apa kaget? Tapi bagus tadi. Arab tenang, ada ujian. Itu bagus. Jadi kalau ada masalah, ya tenang aja. Ya. Yang keempat, selesaikan masalah. Jangan tumpukan masalah. Masalah hari ini, kalau sesuatu yang bisa kita kerjakan, jangan ditunda. Jangan ditunda. Ini yang menyebabkan kita bermasalah. Karena kita membiarkan masalah kecil itu berlarut-larut. Luka dibiarkan lama, itu akan bertambah rusak. Gitu. Jadi stadion 1, penyakit itu selesaikan cepat. Sebelum naik stadion 4 dan sebagainya. Jadi persoalan yang kecil, kain yang sobeknya kecil, cepat dijahit sebelum dia nanti melebar. Jadi jangan menunda. Jadi yang pertama tadi, kita kenali dulu masalah, pengertian masalah itu sendiri. Apa itu masalah? Kemudian yang kedua, macam-macam masalah. Yang ketiga, sikapi masalah. Bagaimana ketika masalah itu datang. Kemudian yang keempat, selesaikan masalah. Dan yang kelima, kembali. Senantiasa kita berkata, ambil hikmah di balik masalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa. Terima kasih banyak, ini banyak banget yang ikut acara kita ini. Makasih banyak karena di YouTube juga ada. Ini kayaknya sudah penuh banget ini. Banyak yang mau ikut, makasih jazakallah. Berarti banyak orang yang mau dalam kebaikan. Dan banyak orang mau jadi orang baik. Ini. Yang pertama, kita kenali masalah dulu. Nah, masalah itu merupakan cobaan atau ujian. Jadi kalau cobaan ujian tergantung dari kita. Karena manusia itu terbagi 4 ketika menyikapi masalah. Ada yang marah, ada yang marah. Anak kecil itu kalau dikasih penyakit, dikasih obat, sebenarnya masalah itu sebenarnya obat. Pahit, tapi obat sebenarnya. Cuma orang tidak ngerti. Nanti di ending kita akan pahami bahwa sebenarnya masalah itu sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya. Kita butuh dengan masalah. Kita butuh dengan masalah.
Seandainya tidak ada masalahnya Mas Ipo, mungkin tidak ada ini kegiatan kita. Mungkin ada masalah sehingga terjadilah yang namanya kegiatan kita BP bertabur pahala. Sekiranya tidak ada masalah, tidak mungkin kita mendapatkan. Jadi gitu. Sebenarnya masalah itu menghadirkan kita untuk jadi baik. Nah, yang pertama, ada yang marah. Makanya orang yang marah ketika diuji itu disebut kafir atau kufur akan nikmat. Seberapa sih ini ujian ini? Sedikit aja ujian ini. Kenapa kita harus marah? Yang kedua, ada yang sabar. Ada yang sabar ketika diuji. Nah, makanya ista'inu bis sabri was salat. Ketika engkau diuji bersabar itu. Makanya ketika orang diuji itu, maka dia tempatkan dirinya pada posisi sabar. Makanya kalau ada orang meninggal, kedukaan, kehilangan, itu sebaiknya kita takziah dia, hibur dia. Ingat, masalah akan menjadi kecil jikalau banyak yang ikut serta. Nah, makanya ketika banyak yang hibur, itu akan semakin mengecil itu masalah. Tapi nikmat kalau dilebarkan, itu disampaikan makin bertambah nikmat itu. Nah, kalau kita makan, kita baca doa, itu berkah makanan. Tapi kalau kita puji-puji makanan, maka malaikat mendoakan kita. Jadi tahap ketika orang makan, ya kalau orang makan, berdoa sebelum makan, kalau kita berkata 4 sehat 5 sempurna, 6 berberkah. Jadi 4 sehat 5 sempurna, tambah susu, tapi ada lagi, tambah 1 lagi, 6. Apa itu berkah? Jadi ketika kita baca doa ketika makan, maka menjadi makanan itu berkah. Tapi ketika kita memuji makanan, maka malaikat akan mendoakan kita. Sebenarnya gini, kumpulkan banyak orang, kumpulkan banyak mitra, kumpulkan banyak orang. Ketika engkau mengumpulkan banyak orang, sebenarnya engkau mengumpulkan banyak malaikat. Sekali lagi, setiap manusia itu membawa malaikat dan diikuti malaikat. Anak kecil ketika lahir didorong 3.600 malaikat. Jadi saya minta perbanyak mitra. Jangan, pokoknya bikin seminar, bikin kegiatan, bertambah silaturahmi. Makanya ketika orang bersilaturahmi, itu memperpanjang umur. Silaturahmi itu menambah rezeki. Nah, karena kenapa? Karena dalam hal ini ketika kita banyak melihat, hari ini berapa orang kita temui? Itu pertanyaannya. Berapa orang kita jumpa? Kalau kita cuma tinggal sendiri, malaikat yang kita temui ya malaikat-malaikat kita aja sendiri. Tapi kita ketika berjumpa dengan anak, berjumpa dengan orang tua, datang lagi tempat ini, datang berapa rumah kita datangi, itu berarti banyak malaikat yang kita temui. Karena anak itu didorong 3.600 malaikat. 3.600 malaikat. Anak lahir diiringi 3.600 malaikat. Dan malaikat itu akan pamit satu persatu, berpamitan ketika anak itu sudah dewasa. Jadi setiap anak itu dikawal oleh 10 malaikat pelindungnya. Sekali lagi, orang yang sudah dewasa 10 malaikat. Pak Ahmad 10 malaikatnya. Kita ketemu ini Pak Dedi, Pak Arpani. Saya baca-baca ini nama-namanya. Itu 10 malaikat. Jadi banyak malaikat yang berjumpa dengan kita. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang. Mungkin dia tidak marah, tapi malaikat yang melindunginya itu yang marah. Itu yang marah. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai. Jadi ini baru mulai ya. Minta maaf, saya tuh baru mulai ini ceramahnya. Jadi masalah itu adalah ujian dari Allah kepada manusia. Jadi tinggal bagaimana kita. Yang 4 ini, apakah marah berarti kufur? Atau sabar? Atau naik lagi? Ridho. Dan yang terakhir, bersyukur atas ujian. Kira-kira kalau polisi dikasih ujian, pasti senang karena mau naik pangkat. Justru mereka itu menawarkan diri untuk dapat ujian.
Ketika ada orang berkata, uji aku siap diuji. Berarti dia siap untuk naik derajatnya. Nah, ada yang marah ketika diuji karena dia belum menyikapi. Tapi ada yang bersabar. Ini anak kecil belum tahu apa-apa. Bersabar-sabar aja. Kayak anak kecil yang anak kalau tadi bayi, anak kecil. Tapi kalau sudah remaja, kalau dikasih obat pasti ya sabar-sabar aja, terima-terima aja. Tapi kalau sudah dewasa itu pasti ridho. Tapi kalau dia sudah tingkatan nenek-nenek, orang sudah tua, pasti dia mencari obatnya. Bukan meninggalkan obat, tapi mencari. Jadi sebenarnya gini, ketika kita berada pada posisi level atas, insya Allah, itu kita akan mencari ujian itu. Ombak memang memecah perahu. Ombak itu bahaya. Tapi kalau kita gunakan ombak itu dengan cara yang baik, insya Allah justru ombak itu membawa perahu kita ke dermaga. Mempercepat jalannya perahu kita. Angin itu memang bahaya, menggoyangkan perahu. Tapi kalau kita pakai akal menggunakan angin itu, bisa kita buka layar perahu kita sehingga perahu itu makin kencang jalannya. Iya, manusia itu memang punya masalah. Tapi kalau kita kumpulkan semua orang, perbanyak teman, perbanyak mitra, yakin kita punya banyak pengalaman menghadapi orang-orang. Jadi sebenarnya bukan lari dari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Ini sebenarnya masalah itu adalah ujian dari Allah untuk manusia. Sekali lagi, untuk manusia. Baik berupa kesusahan, keburukan, maupun kebaikan dan kenikmatan. Bahkan kenikmatan pun ujian. Walanabluwannakum bisaminal khawf wal ju'. Kehilangan, kekurangan, kematian. Itu hanya sedikit sebenarnya. Nah, sekali lagi, hanya sedikit. Nah, semakin tinggi ujian seseorang, semakin menempatkan dirinya pada posisi hebat. Maka ujian yang terbesar adalah ujian para nabi. Sekali lagi, ujian para nabi. Kemudian siapa lagi? Kata Nabi, setelahnya itu, dibawanya lagi adalah ya sahabat. Bawa lagi tabi. Jadi semakin tinggi dekatnya kepada Allah, semakin besar ujiannya. Semakin besar ujiannya. Kemudian kenali ujian. Bagaimana mengenali ujian? Kemudian manusia akan mendapatkan keberuntungan maupun menerima cobaan itu untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang baik. Jadi ujian itu adalah sesuatu kebaikan. Yakin endingnya pasti baik. Ujian itu menghadirkan sesuatu yang baik. Yakin. Maaf. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Sekali lagi. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Karena di samping adanya ujian ini, kenapa ada ujian? Supaya kita belajar. Kenapa ujian? Kenapa ujian itu datang? Supaya kita menggunakan akal kita. Menggunakan kemampuan kita. Kenapa ada orang mahir? Karena sering diuji. Sering ikut latihan dia. Sering latihan. Maka di samping berpikir, memfungsikan akal lewat adanya ujian ini. Bahkan orang yang suka diuji, enak itu santai. Makanya waktu saya pribadi, ya, waktu datang ke Trans TV, masuk di Trans TV, terus saya dikontrak, terus bisa berdakwah kemana-mana dibawa oleh kantor, dia berkata, gimana nih Ustaz? Aman dibawa ke sini, naik perahu, naik kapal. Saya bilang, sebelum saya ke Trans TV, saya udah ceramah di mana-mana, pakai perahu, naik sepeda, pakai mobil truk. Jadi kalau yang biasa-biasa, santai biasa aja. Mohon izin, anak kecil itu baru sedikit ujiannya, nangis. Tapi kalau orang dewasa, biasa itu. Kenapa? Udah biasa kena ujian. Itu. Jadi kenali ujian sehingga kita lebih hebat. Jadi itu. Dan mohon izin, segala usaha yang kita lakukan tidak mesti selalu sesuai dengan harapan. Sekali lagi.
tindakan yang kita lakukan kok salah ya? Enggak mesti benar. Berarti yang menemukan lampu pijar Thomas Alva Edison itu bukan berapa lampu pijar yang pecah, tapi banyak lampu pijar yang pecah sebenarnya. Artinya butuh pengorbanan. Kalau bikin usaha gagal sekali terus berhenti, salah. Jadi kita ini memang harus berkali-kali. Mohon maaf, harus berkali-kali. Jadi jangan pernah menganggap ujian itu hanya sekali. Pasti akan datang berkali-kali. Maaf ya, maaf. Yang punya anak, pasti ada ujian bersama anak. Yang punya orang tua, ujian bersama orang tua. Masing-masing beda ujiannya. Dan ujian itu yang kita lakukan pasti ada banyak teknik. Jadi jangan pernah membuat solusi cuma satu. Bikin banyak. Makanya ada plan A, plan B. Plan A, plan B. Bikin plan A, plan B. Nah, ketika kita, apalagi, saya senang tadi sudah dipaparkan di awal, keyakinan sebenarnya. Keyakinan. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi ada dua jalan. Sebenarnya kita sendiri ini yang menutup jalan keluar itu sendiri. Jadi bikin plan A, plan B, kemudian kesusahan dan keberuntungan akan selalu bergulir dalam kehidupan. Kadang sedih, kadang senang, kadang sedih, kadang senang. Karena kita ini punya akal dan nafsu. Sekali lagi, punya akal dan nafsu. Masya Allah, tabarakallah. Ini ketika masalah datang, kan temanya, ketika masalah datang, kenali masalah dulu. Atas segala usaha yang telah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, terencana dan penuh perhitungan. Jadi gini, mohon maaf, kalau kita mau menyikapi masalah, buat planning. Buat target. Ya, buat target. Maaf, ini hari ini saya lakukan ini saya kerjakan ini saya kerjakan ini. Jadi ada planning, jadi ada tahapan, ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Yang jomblo angkat tangan. Bikin target. Ini ibu-ibu punya target. Usia saya 30 harus berhasil. Usia saya 40 harus mengkader. Usia 50 sudah menikmati. Usia 60 berbagi. Jadi ibaratnya ada planning usia, ada planning ini. Ibadah pun seperti itu sebenarnya. Apapun sebenarnya. Nah, jadi kayak ada target. Ini. Hatam Quran sekian. Nah, usia saya 40 puasa Senin Kamis. Usia saya 50 puasa Daud. Usia saya 60 sudah puasa yang luar biasa. Jadi ada target, ada tahapan, ada perencanaan, ada perhitungan. Ibu-ibu ini kelihatannya banyak ibu-ibu yang ikut. Ibu Rahmawati Saini senyum-senyum. Itu diatur semuanya. Silakan. Kalau sudah kita kenali masalah itu, maka kita harus lihat macam-macam masalah. Apa aja masalah itu? Sekarang, masalah itu sebenarnya satu, keletihan. Kita kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Nabi itu sehat. Saya punya guru di Makassar, tidak pernah menguap. Tidak ada yang pernah lihat menguap. Jadi kapan lelahnya? Sebenarnya ada orang tidak sakit. Kenapa? Karena menjaga kesehatannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada orang tidak pernah letih. Karena kenapa? Mengatur jadwalnya. Wasari wila menggepirati mirat wajannatul ardu samawati uhiddat lil muttaqin. Bersegera. Ada orang tidak kecelakaan. Kenapa? Karena ada persiapan.
Ada namanya kerja keras, kerja cerdas, itu bagus. Jadi bukan hanya kerasnya tapi cerdasnya. Jadi masalah, macam-macam masalah. Ada dalam satu hadis disebutkan, setiap keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, perlakuan jahat, kegalauan, hingga duri yang menusuk sekalipun, semuanya itu akan menyebabkan Allah menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita hitung-hitung dari hadis ini, macam-macam masalah itu ada 7. Yang pertama, keletihan. Selesaikan keletihan itu. Aduh, capek. Jangan hindarkan keluhan. Dengan cara masalah keletihan hilang. Jadi kalau bekerja pakai planning. Nyapu itu, membersihkan rumah itu, sapu dulu atau ngepel dulu. Pasti menyapu dulu baru mengepel. Jangan ngepel dulu baru menyapu. Yang ada berantakan. Yang mana dulu dikerja, atas atau bawah. Jangan dibawa dikerja, baru atas kalau kerja rumah. Ini lagi pembenahan rumah. Oh kalau begitu atas, supaya sampahnya tidak naik turun gitu. Jadi ada macam-macam masalah itu keletihan. Apa itu? Yang kedua, penyakit. Masalah itu termasuk adalah penyakit. Ya, penyakit. Gimana supaya tidak sakit? Ya jaga kondisi. Jaga atur tubuh. Apalagi ini pas berkenaan dengan Muharram, berarti waktu yang kita atur. Makanya kalau mau tidak sakit, atur kehidupan. Makannya diatur sepertiga untuk makanan, untuk perutnya, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara gitu. Pasti sehat. Waktu 24 jam dibagi 3. Waktu 24 jam dibagi 3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tubuh, sepertiga untuk sesama. 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, 8 jam untuk sesama. Mas Ipo ini kenapa kelihatan ceria terus? Saya tahu pasti diatur jadwalnya. Jadwalnya di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi tidak di jadwal makannya, jadwal tidurnya, pokoknya diatur. Orang yang mengatur itu tidak akan dapat penyakit. Nabi itu mengatur pola makannya, Nabi itu mengatur pola tidurnya, Nabi itu mengatur segalanya, diatur semua. Yakin. Masalah berikutnya, kegelisahan. Gelisah. Jadi kalau kita lihat rujuk dari hadis riwayat Tirmizi, Bukhari Muslim, Tirmizi, dan hadis riwayat Ahmad, ini hebat banget, ini hadis ini kuat banget. Diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Ahmad. Ini mutafaqun ilaih jatuhnya. Artinya banyak menyeriwayatkan hadis ini. Setiap keletihan, penyakit, kegelisahan, apalagi kesedihan. Jadi ada 7, kalau kita ambil dari hadis ini, ada 7 macam masalah. Kalau di ayat di surah Al-Baqarah kan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya. Jadi yang pertama keletihan, udah. Kalau letih berarti atur. Atur yang ada dulu di kerja. Kalau anak sekolah itu biasanya ngerjain pekerjaan 50 nomor soal, kerjakan dulu yang gampang-gampang. Jangan yang susah. Kalau yang susah habis waktu disusah, yang gampang nggak dikerja. Itu diatur dulu. Oh yang ini jangka pendek, jangka panjang ya tuh. Kemudian apa tadi penyakit, atur pola hidup, coba diatur. Apalagi kegelisahan. Ini mohon maaf, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar, itu sebenarnya solusi. Ada masalah tapi Tuhanku lebih besar dari masalah itu. Allahu akbar itu. Jadi tidak ada jadi kecil semua. Kesedihan, nah inilah sehingga kita dilarang untuk meratap sebenarnya. Ada masalah kesedihan, apalagi macam-macam masalah itu perlakuan jahatnya orang. Ya, maaf, makanya kita diajarkan oleh agama kita, ketika ada orang berbuat jahat kepadamu, maka bantulah dia. Lah, kok dibantu? Orang jahat kok dibantu? Bantu dengan cara cegah dia untuk berbuat jahat. Doakan dia. Doakan dia. Tadi Mas Ipo tadi bagus. Solusinya doakan dia. Kalau ada yang jahat sama kita, doakan dia. Makanya betul. Kalau yang jahat, mungkin ada 3 ya.
Jangan lakukan dengan membalasnya dengan zalim. Zalim itu kejahatan dibalas, kejahatan lebih besar, itu zalim, tidak boleh. Memang ada yang kedua, berlaku adillah terhadap orang yang berbuat jahat. Artinya setimpal. Tapi yang agama inginkan pada diri kita, ketika ada orang berbuat jahat pada diri kita, maka berlaku ihsanlah. Ihsan. Apa itu ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Tidak ada ibu yang dipipisin anaknya, dia lempar anaknya. Tidak. Justru dia peluk anaknya, diambil anaknya, diselamatkan anaknya, dan dia dipipisin. Itu hebatnya ibu, ihsannya ibu. Ihsannya ibu. Berteriak ketika melahirkan. Apakah ibu malas memarahi anak? Tidak ada ibu. Ibu itu pasti sebelum anak minta maaf, dia sudah maafkan. Belajar ihsanlah dari sosok ibu. Jadi ada ujian, ada setiap macam-macam masalah, keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, perlakuan jahat. Apalagi dalam hadis ini disebutkan kegalauan. Galau ini. Aduh. Ini galau ini. Biasa anak muda ini galau. Apalagi hingga duri. Nah, itu tusukan. Nah, ini. Apalagi sekarang kita lagi diuji dengan pandemik ini. Ini bagus temanya hari ini. Ketika masalah itu tiba. Pandemik ini bisa jadi untuk mengajarkan kita betapa besarnya nilai kesehatan itu. Saya rasa mitra BP ini tidak ada yang kena corona. Karena suka menjalankan ini pengobatannya, ya aman. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, buat semuanya. Sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga. Maaf, saya kalau tahapan pertama tadi mengenali apa itu ujian, apa itu masalah, kemudian macam-macam masalah. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Apa itu? Bagaimana menyikapi masalah? Maaf, bukan mengajarkan, hanya mengingatkan. Karena tidak ada manusia tidak punya masalah. Ustadz juga punya masalah. Punya masalah. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapi masalah. Di dalam Al-Quran, ini Allah mengajarkan kita menyelesaikan masalah, menyikapi masalah. Dengan cara apa? Menyikapi ketika masalah itu datang, sikapilah dengan cara pertama berwudu. Berwudu. Gini, maaf ya. Allah suka kepada hambanya. Allah menyukai hambanya yang bertobat. Dan Allah sangat mencintai, menyukai hambanya yang senantiasa mensucikan diri. Jadi sebaiknya jangan pernah kita tidak memiliki 5 hal ini. Wudu, selalu ada wudu. Iya. Siapa yang ada wudunya? Jadi ini karena masalah itu tidak ada habis-habisnya. Pasti ada masalah, selesai satu pasti ada satu lagi. Iya. Yang pertama selalu ada wudu. Buat semua mitra-mitra, terima kasih banyak yang ikut ini. Tolong senantiasalah ada wudu. Yang kedua, senantiasa ada zikir, ada amalan. Tidak boleh tidak punya amalan. Saya hadiahkan ya, ada 10. Nih kalau sudah tahajud saya kasih solusi. Mumpun saya ingat. Coba jari-jarinya diangkat semua. Semuanya jari-jarinya diangkat. Semua diangkat jari-jarinya. Kalau sesudah salat tahajud, baca surah Al-Fatihah 10 kali. 10 kali. Yang pertama, jari ibu di sini. Yang pertama, Al-Fatihah untuk Nabi. Ila daratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah untuk Nabi dulu yang pertama.
Kemudian Al-Fatihah yang kedua, kita lari ke jari telunjuk. Al-Fatihah untuk siapa? Al-Fatihah untuk semua orang muslim dan mukmin. Itu yang kedua. Jadi sesudah tahajud, kita itu tahajud doanya apa Ustaz? Doanya apa Ustaz? Doakan aku Ustaz. Tolong, saya kasih solusi supaya tenang. Baca Al-Fatihah 10 kali. Al-Fatihah yang pertama untuk Nabi. Al-Fatihah yang kedua adalah untuk seluruh orang muslim dan untuk seluruh orang beriman. Kebayang nggak kita doakan mereka semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka akan berkata, aduh dia doakan saya, dia kirimkan saya surah Al-Fatihah. Kan kita tidak mengenal mereka, tapi dia orang muslim, dia orang beriman. Yang ketiga, guru-guru ulama. Ulama, orang soleh itu tidak akan masuk surga sebelum dia diperintahkan oleh Allah. Para guru-guru jangan masuk surga dulu. Berhenti dulu sebelum masuk surga. Kenapa? Naik di tempat yang tinggi, tunjuk 60 orang yang kau tunjuk masuk surga. Kalau kita suka doain Al-Fatihah, kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, ulama kita. Semoga kita juga ditunjuk oleh beliau. Yang keempat, jari manis. Siapa itu? Orang tua kita. Sengaja saya pakaikan jari supaya mudah hafal urutannya. Nabi, orang beriman, orang muslim, orang beriman, guru-guru, jari tengah. Nah, jari tengah itu simbol doa sebenarnya. Simbol doa, simbol nyicip. Makanya kalau orang nyicip itu pakai jari telunjuk. Orang berdoa pakai jari tengah maksudnya. Yang keempat, orang tua. Orang tua. Al-Fatihah buat orang tua kita. Orang tua itu siapa aja? Termasuk mertua yang melahirkan kita. Ibu bapak. Termasuk guru langsung kita. Guru yang langsung ngajar kita itu orang tua kita. Ada orang tua dari segi tanggung jawab, ada orang tua segi lahiriah, ada orang tua dari segi ilmu. Kemudian yang kelima, ya maaf, ini yang kelima, mungkin agak aneh ya, kita bacakan Al-Fatihah. Buat siapa ini? Buat orang-orang yang melindungi kita. Ini jari manis ini. Yang melindungi kita, banyak. Mas Ipo, makasih banyak. Mas Ipo masuk di sini. Yang melindungi mitra-mitranya. Ini semua mentor-mentor semua. Ini mentor-mentor termasuk masuk mentor di sini. Yang melindungi kita. Siapapun yang melindungi kita. Siapapun yang bertanggung jawab atas diri kita. Siapapun yang memperhatikan kita. Dia masuk di sini. Yang keenam. Ke jari manis. Jari manis ketemu jari manis. Apa ini? Anak dan keturunan kita. Al-Fatihah untuk seluruh anak dan keturunan. Jadi bukan saja anak lahir kita, tapi cucu-cucu kita juga ikut. Yang berikutnya, yang ketujuh. Al-Fatihah untuk siapa yang ketujuh? Ini jari manis ya. Yang mencintai kita. Banyak yang mencintai kita. Suami mencintai kita, istri mencintai kita, anak pun mencintai, tetap semua orang-orang yang mencintai kita. Kalau bahasanya fansnya ya, mencintai. Berikutnya, ini lagi. Kepada Al-Fatihah, kepada orang yang kita cintai. Ini larinya ke kita, ke orang. Siapapun yang kita cintai. Dan berikutnya, yang ke-9, nah ini utang sebenarnya. Banyak orang berkata, doakan saya ya. Pertanyaannya, kapan kita doakan mereka? Iya, nanti saya doakan. Utang itu, tanpa kita sadari, ketika ada orang berkata, doakan saya ya. Iya, nanti saya doakan. Pertanyaannya, kapan kamu doakan mereka? Makanya, ambil yang ke-9.
Al-Fatihah untuk orang-orang yang menitipkan doa kepada aku, yang menitip untuk didoakan. Jadi saya kirimkan Al-Fatihah buat mereka. Terakhir, yang ke-10. Al-Fatihah yang ke-10 adalah buat siapa? Buat semua target kita, hajat kita, keinginan kita, jempolan kita. Ini jempol. Jadi gitu. Nah itu. Sudah ingat? Mudah-mudahan dicatat semua ya. Amin. Amin. Ya. Bisa diulang? Bisa diulang ya. Saya ulang ya. Yang pertama, Nabi. Bisa minta tolong Mas Ipo yang bacain? Aduh. Siap. Yang pertama untuk Nabi, yang telunjuk untuk seluruh Muslim, ya, yang orang-orang beriman, yang jari tengah untuk guru-guru para ulama, ya, guru-guru kita. Yang kemudian yang jari manis ini orang tua. Kemudian yang ini yang melindungi kita, Kemudian ketemu lagi yang kelingking ini adalah yang kecil, anak dan keturunan, ya. Ini ada bocoran nih dari istri, ya. Makanya pintar jawabnya. Kemudian yang mencintai kita, yang ini kita yang mencintai dia. Kemudian telunjuk adalah yang nitip doa sama kita, karena kita hakikatnya berhutang, ya, bilang iya aja, tapi belum terlaksana. Yang terakhir untuk hajat-hajat kita, impian-impian kita, target-target kita. Masya Allah. Makasih banyak. Nah, kenapa saya minta diulang? Supaya semua ada oleh-oleh setelah ini. Jadi itu amalan sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bagaimana kita menyibukkan diri dengan amalan, dengan kebaikan. Jadi tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Nah, jadi itu. Yang pertama wudu. Nah, ini. Maaf. Ketika masalah datang, jadi pencegahan namanya. Nah, ini nih. Untuk yang ketiga ini, bagian yang ketiga, tadi kan bagian pertama mengenali masalah. Yang kedua macam-macam masalah. Sekarang menyikapi masalah. Artinya menyikapi masalah, sebelum masalah itu datang, kita sudah bentengi diri kita. Bentengi diri dengan apa? Yang pertama wudu. Wudu. Manusia itu tidak boleh tidak memiliki 5 ini. Aduh maaf ya, saya selalu pakai hitungan supaya lebih mudah diamalkan. Lebih mudah yang diamalkan, lebih mudah diingat. Yang saya inginkan, yang kita inginkan apa? Sebelum masalah itu datang, kita sudah terbelenggu, tertameng ibaratnya. Nah, ini namanya vaksin. Nah, yang dibutuhkan sekarang vaksin. Mudah-mudahan vaksin merah putih cepat diedarkan. Buat ya itu ada virus, berarti sebelum dapat virus itu kita punya kekebalan. Kekebalan yang pertama adalah kekebalan berupa wudu. Wudu, selalu ada wudu. Harus kita punya wudu. Manusia itu tidak boleh tidak ada wudu, zikir, wirid-wirid. Ini zikir ini pesan dari guru saya ini. Ada 5 yang tidak boleh tidak dimiliki manusia. Yang pertama wudu. Orang yang punya wudu, ketika dia wafat dalam keadaan ada wudu, husnul khatimah. Jadi tidak boleh tidak. Orang yang punya wudu dikawal 2 malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri. Ketika dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ketika dia keluar rumah, dia ada doa keluar rumah, maka dikawal 2 malaikat. 1 di depan, 1 di belakang. Jadi sudah berapa malaikat yang menjaga? 4. Orang yang punya wudu dikawal 2 malaikat, 1 di kanan, 1 di kiri. Ketika dia punya wudu dan ketika batal wudunya, ya sudah pergi lagi itu malaikat. Ketika dia wudu lagi, datang lagi 2 malaikat menjaga dia. Jadi harusnya kita selalu ada wudu. Jadi lucu, aku sudah masuk waktu salat, aku mau wudu dulu. Sebenarnya ketika kita memiliki senantiasa ada wudu, itu ketika masuk waktu salat ya salat. Kan kita ada wudu selalu. Jadi harusnya kita tidak boleh tidak memiliki 5 ini dalam hidup, dalam keseharian. Wudu, apa zikir atau wirid bacaan, semua doa
makan ada doa, semua ada doanya, ada zikirnya, ada wiridnya. Makanya tadi maaf sempat kita terhenti dengan mengajarkan yang 10 tadi, Al-Fatihah. Yang berikutnya, tidak boleh tidak ada sama diri kita. Apa itu? Maaf. Saya pinjam kata-kata ini. Itu tidak boleh tidak memakai baju, tidak boleh telanjang. Dalaman ada. Jadi mohon maaf, ini semua nabi itu pakai dua baju, double baju. Jangan satu baju. Jangan satu baju. Ibu-ibu pakai daster, maaf, tidak pakai dalaman. Pingsan di jalan, siapa yang mau angkat? Kalau dasternya kebuka. Maaf, ini agak canda sedikit. Pakai celana tapi tidak pakai celana dalam. Kalau sobek celananya, malunya bukan main. Ini orang tua dulu kita ngajarin 5 ini. Jangan tidak punya ini, nah. Yang pertama harus ada wudhu suci terus. Yang kedua, jadi tidak boleh tidur dalam keadaan junub. Tidak boleh, walaupun maaf ya, misalkan suami istri melakukan kewajiban memenuhi nafkah pasangannya. Ketika dia mau tidur, lalu dia belum mandi karena musim hujan, mungkin takut flu, nanti menjelang subuh baru mau mandi, boleh-boleh aja, tapi sebaiknya berwudu dulu baru tidur. Tapi tetap nanti mandi pada akhirnya ketika mau tahajud. Apalagi yang kedua, yakni zikir dan doa. Yang ketiga adalah pakaian dalam. Tidak boleh orang tidak pakai dalaman. Tidak boleh itu. Yang keempat, ini dianggap biasa, tidak boleh kosong dompet, tidak boleh kosong tempat uang. Maaf. Walaupun maaf dompet atau tempat uang itu tidak boleh tidak ada isinya. Walaupun cuma uang receh, uang biasa kecil, tidak boleh. Jadi dia senantiasa ada isinya. Itu. Yang berikutnya terakhir mungkin agak enggak masuk. Tidak boleh tidak ada besi pada tubuh kita. Tidak boleh tidak ada besi. Maksudnya apa? Cincin, jam tangan. Kalau ibu-ibu anting. Jadi harus ada. Kenapa? Kalau kehabisan duit bisa dijual. Itu namanya tabungan. Ya. Kalau nasihat orang tua dulu kita ini nasihat orang tua yang saya simpan ini dalam satu ini 5 ini wudu bersih, kemudian zikir doa, jadi selalu ingat Allah. Kemudian yang ketiga adalah aurat itu selalu ada double. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh tidak uang harus ada di dompet. Yang kemudian ini besi itu tabungan maksudnya itu. Nah itu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan. Ketika masalah datang, ini kan tema kita ketika masalah tiba, maka sebelum dia datang siapkan perkara wudu. Itu yang pertama. Kemudian apa? Salat. Tidak boleh tidak salat. Jadi salat itu mencegah. Sekali lagi. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa 2 disebut di sini? Keji dan mungkar. Supaya kita tidak melakukan kesalahan ketika masalah itu tiba. Jadi pencegahan yang pertama selalu ada wudu. Pencegahan yang kedua salat. Salat. Iya, itu salat. Ista'inu bis sabri was salat, minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Salat. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Supaya tidak kesasar, baca peta. Supaya tidak kesasar, baca Quran. Hudal linnas. Jadi sebelum masalah datang, wudu. Sebelum masalah datang, salat. Sebelum masalah datang, baca Quran. Jadi memperkenalkan baca, karena Quran itu ada 4 bacanya. Makanya ketika Iqra turun, itu malaikat Jibril memeluk Nabi dari belakang, kemudian berkata, Iqra. 4 kali Iqra yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya, kenapa 4 kali? Ternyata 4 kali ini mengandung makna Quran itu dibaca 4 tahap. Membaca tulisannya, membaca maknanya, mengamalkan isi kandungannya. Kemudian yang keempat adalah mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran.
Kemudian yang keempat, ketika masalah datang, mesikapilah masalah itu. Jadi sebelum dia datang, siapkan wudu, salat, Quran. Berikut yang keempat, doa. Jadi doa itu jangan berdoa nanti setelah kecelakaan. Berdoa sebelum naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan gitu doanya. Minimal kita baca tasbih lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika naik kendaraan. Itu ada doa. Apalagi tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Ketika kita bertawakal, masalah itu datang, tapi kita aman. Apalagi bersedekah. Tasaddaku fa inna sadaqaku bikaku minan nar. Kata Nabi, bersedekahlah kamu karena sungguh sedekah itu mencegahmu dari apinya neraka. Mencegah dari api neraka. Jadi ada baiknya kepada semuanya, maaf, saya pinjam kata-kata ini, saya pinjam kata-kata ini, apa itu? Bersedekahlah. Kata Nabi, siapa yang bersedekah menjadi tameng, menjadi pencegah, Tasaddaqu fa inna sadaqaku bikaku minan nar. Sedekah itu mencegah dari apinya neraka. Jadi kata sedekah di sini luar biasa. Kalau zakat itu kewajiban, tapi sedekah itu sesuatu yang tidak wajib tapi engkau keluarkan. Itu sedekah. Nah, baik. Kita masuk ke bahagian berikutnya. Karena ini takutnya nanti kepanjangan. Nah, ini tidak terasa ya. Sudah hampir 1 jam. Kalau bisa sampai sore ini. Siap. Siap. Apalagi ketika masalah datang, selesaikan masalah itu. Tahap yang untuk menyelesaikan masalah di dalam Al-Quran diajarkan di 4 cara. Cara pandang manusia ketika seorang muslim diajarkan oleh Quran, ketika masalah datang, maka yakinilah masalah itu adalah kasih sayang. Saya betul kasih sayang Allah. Pokoknya tadi makasih banyak, masih Bapak kata, yakin bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Berupa ujian, saya diuji begini, oh, saya ditipu, bagus, pertanda kau tahu dia adalah orangnya penipu. Itu sebenarnya. Jadi bentuk kasih sayang Allah berupa ujian dan peringatan. Berupa ujian dan peringatan. Ketika ujian itu datang, maka yakinilah bahwa ini adalah bentuk kasih sayang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Artinya apa? Ini kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kemudian yang kedua, selesaikan masalah dengan yakin bahwa ini adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita, status kita sebagai hamba. Kalau kita lihat di pertengahan Al-Quran, surah Al-Isra, ya, disebutkan Maha suci Allah. Subhanallazi asra bi abdi lailan abdihi. Kenapa abdi? Ternyata rahasia. Kenapa Nabi dipanggil abdi di situ hamba? Artinya apa? Kedudukan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah hambanya Allah. Makanya nama terbaik, yang paling terbaik adalah Abdullah. Nama terbaik adalah Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah. Hamba Allah adalah titel tertinggi itu. Hamba Allah. Karena kenapa? Ada hamba harta, ada hamba jabatan, ada hamba manusia. Itu hina hamba manusia. Kalau hamba manusia berarti budak. Tapi kalau hamba Allah, mulia. Kenapa Allah memanggil Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dengan kata-kata Subhanallazi
asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa tidak dikatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya? Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad, maha suci Allah yang memperjalankan Rasul. Bukan, tapi menggunakan kata hamba. Jadi ingat, maaf. Orang yang diuji itu, yakinlah bahwa ini adalah cara Allah supaya kita dipanggil sebagai hambanya. Sebagai hambanya. Maaf, saya mau tanya. Kenal presiden? Pasti semua jawab, kenal. Kenal. Dikenal. Siapa namanya? Pak Jokowi. Sekarang pertanyaannya, saya balik. Dikenal nggak sama Pak Jokowi? Belum tentu. Apakah Mas Ahmad Musyafa dikenal sama Pak Jokowi? Disebut namanya? Enggak. Kalau Mas Ipo, ya saya yakin udah dikenal Pak Jokowi. Karena bukunya kan beredar. Bisa jadi bukunya sudah perlu dibaca Pak Jokowi. Itu kalau ada buku enak, dikenal kita. Nah, itu tuh. Kita dikenal. Itu enaknya kalau kita dikenal Allah. Kalau kita mengenal Allah. Tapi apa pertanyaannya? Apakah kita dikenal sebagai hamba Allah? Ini. Jadi sebenarnya ketika kita diuji untuk anak yang suka masuk di ruang BP-nya, kepala ruang guru yang suka melanggar itu orang dikenal itu. Orang dikenal itu. Paling terkenal di sekolah itu. Dikit-dikit dipanggil lagi di guru BP, dikit-dikit dipanggil lagi guru BP, dikit-dikit dipanggil lagi kepala sekolah. Mudah-mudahan dia dikenal itu. Iya. Kok aku melanggar terus. Saya terserah di pesantren, saya bagian itu menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi saya paling kenal semua anak-anak karena semua kalau mungkin guru lain cuma datang ngajar, pulang, nggak datang ngajar, pulang. Jadi tidak terlalu akrab sama anak-anak. Kalau saya alhamdulillah dikasih tugas di pimpinan pesantren adalah untuk menangani anak-anak. Ini ada masalah, selesaikan. Ada masalah, selesaikan. Jadi enak. Jadi kita akrab sama anak-anak sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah itu membuat kita akrab. Membuat kita akrab. Nah, apalagi sikapi masalah itu, selesaikan masalah itu dengan meyakini. Jadi ini sebenarnya keyakinan itu. Bagus tadi kata Mas Ipo, itu niat. Tekad itu niat. Tekad, aku akan bayar utang. Itu bagus. Artinya apa? Aku akan menyelesaikan. Yakin bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Yakin ini cara Allah untuk mengangkat derajat saya. Ini adalah yang berikutnya. Nah, ini yang ketiga apa? Yakin bahwa Allah memberi kita masalah dengan kadar sesuai kemampuan kita. Iya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Kalau anak TK, ujiannya TK. Mana matanya? Nih. Mana telinganya? Nih. Tapi kalau SD, saya rasa sudah bukan itu lagi pertanyaannya. Mana mata, mana telinga. Tapi sudah naik lagi levelnya. Pertanyaannya. Mata kanan mana, mata kiri mana. Kalau sudah SMP, mungkin bagian mata, kornea mata. Ya apakah itu saraf mata dan sebagainya. Tapi kalau SMA, saya rasa sudah panjang lagi pembahasannya masalah mata dan sebagainya. Itu sesuai kadarnya. Yakin. Semuanya pasti ada kadarnya. Tadi sudah disampaikan tadi Mas Ipo, makasih banyak. Ini sebenarnya Quran yang dibahas tadi itu, Mas Ipo. Solusi Quran itu. Kalau Mas Ipo lanjut terus, habis materi saya diambil semua ini. Itu Quran semua dibahas tadi. Jadi mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Istaini bisabir dan salat ini. Dan ingat, yakinlah Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya itu. Apalagi, ternyata yakinlah ketika masalah datang, maka selesaikan masalah itu dengan keyakinan. Yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Itu pasti ada kemudahan. Jadi sesungguhnya fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di balik sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kesulitan itu cuma satu, tapi kemudahan itu ada dua. Itu kalau ditafsirkan dalam lugatnya bahasa Arabnya. Jadi kata-kata persoalan dalam ayat ini
dalam surah Insyirat ayat 6, sebenarnya masalah ini cuma satu, tapi solusinya ada dua. Ada dua. Jadi apalagi sekarang, baik. Ini karena sudah jam 11, saya tahu diri. Jangan sampai ada nangis segmen tanya jawab. Terakhir, hikmah dari masalah. Kenapa ada masalah? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya masalah itu? Kenapa ada masalah? Kenapa Allah tidak ciptakan kita langsung masuk surga aja semua? Kenapa harus tinggal di dunia dulu? Nah itu. Kenapa harus? Nah, ternyata ada 5 hikmah di balik masalah. Yang pertama, hikmahnya melatih diri kita. Supaya kita terlatih. Supaya kita tidak mengeluh menjalani hidup ini. Ternyata karena sudah terbiasa santai itu. Awalnya saya di tes untuk corona ini, pertama takut-takut karena sudah terbiasa karena mau penerbangan, udah biasa. Udah biasa. Kemudian apalagi yang kedua, bersabar menghadapi masalah. Supaya apa? Hikmah daripada ujian itu, masalah itu adalah supaya kita bisa bersabar. Sekali lagi, supaya kita bisa bersabar. Dan berikutnya, kenapa ujian itu datang? Apa hikmahnya? Supaya kita menjadi mudah mengontrol emosi. Mudah mengenali diri. Oh ternyata begini saya orangnya. Ternyata kemampuan saya begini. Itu sebenarnya. Berikutnya, mohon izin karena waktu yang sangat terbatas. Ini tadi sudah dibahas secara luas. Tadi Mas Ibo makasih. Introspeksi diri. Itu sebenarnya introspeksi diri. Nah, kenapa masalah itu datang? Supaya kita bisa menintrospeksi diri. Dan ingat, kenapa masalah itu datang? Supaya Allah membantu kita. Supaya Allah membantu kita. Ketika orang diuji sebenarnya membuka peluang supaya dia berdoa. Membuka peluang supaya dia membuka pintu langit. Membuka peluang supaya dia lebih dekat dengan Allah. Jadi sebenarnya ujian itu banyak orang datang ke masjid. Bisa jadi yang datang itu bagian daripada orang yang punya banyak masalah itu. Datang berdoa nangis-nangis. Iya. Mohon izin, ini 1 jam saya rasa cukup. Kalau nanti mau dilanjutkan, saya siapkan lagi materinya. Ayo. Siap. Ya. Mas Ahmad, itu ada yang mau tanya? Mas Ahmad? Ya. Kita buka pertanyaan, sesi tanya jawab. Boleh Ustaz ya? Boleh banget. Ini baik, masih lama waktu duhur. Ini dari Bu Rita dari Palembang. Oh, ya, selamat Ibu Rita dari Palembang. Oh, kita galau. Bagus ini mitranya seluruh Indonesia ya. Bu Rita, aku mau lihat gambarnya. Tolong di-unmute. Bu Rita, tolong unmute. Ibu Rita, saya juga mau lihat mukanya. Enak itu kalau kita bersilaturahmi. Bu Rita. Baik, silakan Bu Rita. Baik, terima kasih Ustaz. Yeah. Terima kasih Pak. Aku lagi cari nih mukanya ini. Spotlight, tolong Mas Ahmad. Terdengar suara saya Mas Ahmad. Udah kedengaran. Kedengaran, aman. Siap, ya, aman, Ibu Rita, PLM Rita Okbari. Benar kan? Ya, Bu Rita Okbri. Okbri. Maaf. Ya. Ustaz, izin bertanya. Ibu di kantor? Ibu di kantor? Ya, di kantor sendiri. Ustaz. Ya, kelihatan kursinya kursi kantor soalnya. Silakan, Ibu Rita. Ini Palembang. Selama ini kalau orang tua saya masih ada, jadi kalau misalnya ada masalah, saya nggak pernah cerita pasti yang bagus-bagus, yang membahagiakan orang tua. Tapi kalau paling tidak, kalau kita bertelepon menanyakan keadaan beliau, gitu ya, terus kita berusaha tolong doakan kami, gitu ya. Pasti orang tua kan menjawabnya, kami akan selalu mendoakan yang terbaik. Jadi rasanya kalau ada masalah itu lepas gitu, Ustaz. Jadi maksudnya ada keberkahan doa di situ. Nah, saat ini orang tua kami 2 tahun berturut-turut telah dipanggil sama Allah, Ustaz. Jadi kalau ada masalah, kesannya tuh curhatnya hanya kepada Allah sama suami saja, Ustaz. Jadi rasanya tuh ada yang ganjel bahwa doa saya tuh
kenapa Allah belum keberkahan doa saya dari orang tua telah hilang, atau saya harus bagaimana lagi statusnya di bawah zikir sudah gitu ya saja, untuk merelakan kalaupun ada masalah, untuk berusaha ikhlas. Yang seperti Ustaz tadi kan banyak berdiam diri gitu, hanya bermunajat sama Allah. Cuma rasa yang masih terpendam bahwa keberkahan doa dari orang tua saya nggak mendapatkan lagi. Saya harus bagaimana Ustaz mengatasi rasa ini gitu. Terima kasih Ustaz, itu saja. Ya, Mas Ahmad gimana? Apa langsung dijawab atau di Boleh langsung dijawab, langsung Ustaz. jawab? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rita di Palembang, jangan di mute dulu ya supaya kita bisa dialog sedikit. Bu Rita, gini, saya mau tanya Bu Rita. Kita kembali ke Rasulullah teladan kita. Nabi sejak kecil meninggal ayahnya. Umur 6 tahun meninggal ibunya. Pertanyaannya, apa Nabi kehilangan orang tua? Tidak. Nabi tidak pernah kehilangan orang tua. Sekali lagi, Nabi tidak pernah kehilangan orang tua. Meninggal orang tuanya, wafat tapi tidak kehilangan bapak. Sosok bapak ada pada Abdul Muthalib kakeknya. Meninggal kakeknya, sosok bapak digantikan oleh pamannya. Jadi ini pembelajaran buat kita, Ibu. Maaf, kita tidak pernah kehilangan orang tua. Nah, ambil orang tua, siapapun jadi orang tua. Ibu saya sudah meninggal, maka tunjuk kakak tertua wanita dari saudara kita, kakak tertua kita jadi ibu kita. Meninggal ayahku, kakak tertua laki-laki, panggil sebagai ayah kita, pengganti ayah. Atau paman. Semua tidak ada Ustadz. Guru kita jadi orang tua kita. Saya sejak kecil meninggal ayah saya. Tapi paman saya anggap sebagai ayah saya. Paman saya sibuk dengan anak-anaknya. Tidak apa-apa. Kita lari ke kakak tertua kita. Jadi kakak kita. Kakak saya tugas di Jeddah, di Saudi. Berarti saya harus mencari figur ayah lagi. Guru saya di pesantren. Pimpinan saya jadi pesantren. Mudah-mudahan Mas Ipo bisa jadi orang tua kita. Itu. Siapapun bisa jadi orang tua. Orang tua itu yang memberikan kasih sayang. Jadi cari orang pemberi kasih sayang. Bu Rita, senyum? Iya. Ibu Rita tidak sendiri. Ibu Rita masuk di ini keluarga besar daripada mitra ini, alhamdulillah, PB ya. TK Khalifah. Iya, oh ya TK Khalifah ya, masya Allah. Ya. Ibu berada di situ. Ada namanya pembimbing kita, itu jadi ke orang tua kita. Ya, senyum. Orang tua kita wafat. Apa artinya wafat? Sempurna sudah dia. Jangan repoti dia. Dia sudah selesai. Makanya orang yang minta-minta di kuburan disalahkan. Tidak boleh. Karena orang yang sudah meninggal, sudah wafat. Selesai urusannya. Selesai tugasnya di muka bumi ini. Jadi orang tua kita sudah tenang. Aduh, aku mau curhat. Udah, tidak boleh lagi. Kita cari orang yang dituakan. Oke? Ya. Karena kita kasih kesempatan yang lain lagi untuk bertanya. Makasih banyak Bu Rita. Ini saya juga bingung mau apa, komen apa. Ya, terima kasih Bu Rita ya. Mudah-mudahan itu menjawab banyak ini ya. Saya yakin banyak yang mengalami seperti apa yang Bu Rita alami gitu ya. Oke, teman-teman, ini udah jam sekian ya. Saya pikir Ustadz juga mungkin mau siap-siap acara yang lain atau sholat zuhur ya. Teman-teman juga di Surabaya, Jawa Timur juga sebentar lagi udah maaf. Waktu oh ya, kita kan seluruh Indonesia ya. Aduh, yang di Papua sudah jam 1. Yang di Makassar sudah jam 12. Sulawesi banyak nih Ustaz. Oh iya, saya sapa-sapa semua keluarga semuanya. Ada juga ini sahabat saya yang Ibu Hari Swastahadi. Ini
Ya, mitra kita juga luar biasa, hebat-hebat. Mas Ipo, makasih banyak semuanya. Ya, jazakallah. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Kami dapat ilmu banyak luar biasa hari ini. Sebagai pamungkas boleh doa nggak Ustadz biar tambah berkah majelis ini? Baik, mari kita semua angkat tangan kita. Tangan kalau berdoa itu disejajarkan dengan dada, disejajarkan dengan dada karena hati yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tangan seakan-akan menada air yang jatuh dari langit, menada berkah yang turun dari langit ketika kita berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Engkau lah yang memberi, Engkau lah yang mencukupkan, dan Engkau lah sebaik-baik pemelihara. Ya Allah, berikanlah kami, satukanlah kami, hadirkanlah kami dengan orang-orang yang baik, sertakanlah kami dalam kebaikan, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di saat ini, kumpulkan pula lah kami nanti di surga dengan suasana yang lebih baik. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan. Ya Allah, bialalika naramika wa fadlika amman siwaka. Berikanlah kami rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah. Jikalau rezeki itu di atas langit, turunkan ya Allah. Kalau di bawah tanah, naikkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Kalau ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, Engkau lah yang maha besar. Setiap masalahku adalah kecil, karena aku memiliki Allah yang maha besar. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, tuntunlah kami. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan nggak kapok kalau kami undang lagi. Senang. Ini luar biasa, ribuan orang yang ikut. Masya Allah, tabarakallah.